Perkembangan industri game di era modern udah sampai di titik yang gak bisa dianggap remeh. Game yang dulunya cuma dilihat sebagai hiburan anak-anak, sekarang udah jadi media komunikasi, branding, bahkan ladang kompetisi digital. Salah satu contohnya jelas bisa kita lihat dari Mobile Legends. Game yang dulunya cuma dianggap sebagai MOBA ringan buat iseng di waktu senggang, kini berubah menjadi ekosistem yang jauh lebih kompleks dengan sistem kompetitif, turnamen nasional, dan jutaan pemain aktif di seluruh dunia. Tapi seiring dengan bertambahnya fitur dan ekspansi besar-besaran dari Moonton, banyak juga player yang mulai merasakan hal lain. Bukan soal grafik dan bukan juga soal meta, tapi soal bagaimana fitur-fitur di dalam game ini pelan-pelan mulai membatasi kebebasan pemainnya sendiri. Fitur yang niatnya dibuat untuk bantu pengalaman bermain, justru kadang bikin kita harus nurut aturan sistem yang super ketat. Mau main dengan cara kita sendiri, bisa-bisa kena penalti, di-report, atau nggak bisa main sama sekali. Dan inilah momen dimana player mulai bertanya, masih sejauh mana kita bisa bebas bermain Mobile Legends sesuai gaya kita sendiri. Dan untuk itulah kali ini kita bakal bahas 5 fitur Mobile Legends yang justru malah mengekang playernya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Yang pertama di sini ada batasan baterai di bawah 15%. Fitur ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa bikin kesel satu tim. Mobile Legends sekarang gak ngizinin kita masuk match kalau baterai HP kita ada di bawah 15%. Padahal banyak dari kita yang justru main sambil ngecas, apalagi kalau lagi war atau push point. Niatan Moonton mungkin baik, mereka pengen ngurangin resiko HP mati mendadak atau rusak karena overheat. Tapi kenyataannya fitur ini malah terlalu membatasi. Pemain yang ngerti kondisi HP-nya sendiri tetap disangka mundur, dan parahnya satu party bisa bubar cuma karena satu orang yang nggak bisa start match. Kalau sistem ini dikasih opsi untuk override atau warning aja tanpa blokir total, mungkin akan terasa lebih masuk akal dan tetap menghargai keputusan player. Yang kedua, sistem sensor chat yang terlalu agresif. Salah satu fitur yang bikin banyak player geleng-geleng kepala yaitu sensor otomatis di fitur chat. Tujuannya jelas, Moonton pengen ngurangin kata-kata toksik dan menjaga komunitas tetap sehat. Tapi kenyataannya sistem sensor ini terlalu agresif dan enggak akurat. Kata-kata yang sebenarnya netral atau bahkan penting untuk komunikasi seringkali ikut terblokir. Contoh nyatanya seperti kata anjay, gas, atau bahkan si kata nama hero yang bisa tiba-tiba dianggap toksik. Akibatnya komunikasi antar tim jadi nggak efektif, mau koordinasi jadi ragu, takut kena sistem. Dan ini bisa dimanfaatkan sama player toksik. Mereka bisa saja report tim sendiri cuma gara-gara satu typo atau salah pilih kata. Akhirnya kita harus mikir 2 kali sebelum ngetik. Bukan karena takut nyakitin orang, tapi karena takut salah paham sama sistem. Kemudian yang ketiga, pre-select role yang membatasi eksplorasi. Buat kalian yang udah sering main ranked, pasti familiar dengan sistem yang satu ini. Sebelum match mulai, kita diminta untuk memilih role yang ingin kita mainkan, seperti tank, support, jungle, dan lain-lain. Tujuannya bagus, supaya role nggak saling rebutan dan gameplay lebih tertata. Tapi di balik itu, sistem ini secara nggak langsung ngunci pemain di satu perah. Kalau kalian sering menang pakai tank, sistem akan otomatis nyodorin role itu terus. Ketika kalian coba pindah ke assassin atau mid lane, langsung disangka trolling dan mereka bilang kita nggak jago di role ini. Padahal ya mereka cuma ngelihat history match yang sering kita mainin di ranked, dan itu belum bisa menentukan kita jagonya di mana. Sistem ini terlalu fokus pada statistik dan histori sampai lupa dengan potensi dari setiap pemain. Kemudian keempat, ada sistem penalti yang nggak lihat konteks. Siapa yang pernah ngalamin disconnect cuma beberapa detik, terus pas balik ke lobby langsung kena penalti? Fitur penalti di MLBB dibuat untuk lawan AFK dan feeding, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi sayangnya sistem ini terlalu hitam putih dan nggak lihat konteks. Mau itu karena sinyal tiba-tiba ngedrop, force close sendiri, atau bahkan crash karena bug. Sistem langsung ngasih penalti tanpa ampun. Mulai dari pengurangan kredit skor, larangan main ranked, sampai auto dihindari oleh matchmaking. Inilah yang bikin frustasi, apalagi kamu sebenarnya niat untuk main serius. Player yang berniat baik terkadang malah kena hukuman kayak pelanggaran berat. Harusnya sistem ini bisa lebih pintar dengan mendeteksi apakah disconnect karena kesengajaan atau karena gangguan teknis.
Dan yang kelima, event skin terbatas yang tekan psikologis. MLBB terkenal dengan skinnya yang keren-keren. Tapi ada satu masalah, banyak skin yang hanya tersedia dalam waktu terbatas. Sistem ini bikin kita terdorong buat top up dalam waktu cepat karena takut kehabisan. Dan semua player punya fleksibilitas buat langsung beli diamond saat itu juga. Efeknya muncul tekanan psikologis. Kalau nggak beli sekarang nggak akan kebagian. Bahkan bisa bikin player rela ngeluarin uang yang banyak cuma buat efek recall yang cuma muncul di satu event. Kolaborasi dan limited skin memang bikin hype, tapi distribusi yang terlalu eksklusif kayak gini justru menciptakan lingkungan konsumtif yang gak sehat. Fitur-fitur yang niatnya mempermudah justru kadang membatasi kebebasan pemain, membuat kita main bukan karena mau tapi karena harus nurut. Bukan berarti semua fitur ini harus dihapus, tapi penting buat Muntun dengerin suara komunitas supaya ekosistem LLBB tetap sehat, adil dan seru untuk semua jenis pemain. Dan itulah 5 fitur Mobile Legends yang justru malah mengekang playernya. Menurut kalian fitur mana yang paling mengganggu? Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi yang relate? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten Mobile Legends berikutnya.